karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul Pak nanti, menghalalkan darah kita nanti. Belajar kita tauhid Syekh Saleh Fauzan, hati-hati jadi zombie. Dusta apa tidak? Perlu lagi bukti dustanya. Pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah Asy'ari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nanti ketika anak-anak remaja dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati maksud dengan anak ke dalam pesantren hari ini. Makanya anak pesantren bisa ekstrim Pak. Oh Ustadz, kita nggak ngaruh. Hebat amat ente. Bisa kita cek. Ya. Saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut. Mengatakan apa? Tawasul musyrik. Orang ziarah kubur ngambil berkah musyrik. Allahu Akbar. Doktornya di mana? Doktornya di Al-Azhar. Karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul Pak nanti, menghalalkan darah kita nanti. Saya nggak mau sebut deh pesantrennya. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana, kemudian ganti akidah dan itu membahayakan anak-anak kita nanti, generasi depan. Kalau memang begitu dibiarkan, benarlah kata guru kami, nanti itu Ar-Razi, yang bunuh Muslim itu berpakaian Muslim. Cuma karena beda faham dikit, penggal. Gitu. Beda faham dikit, bunuh. Ya, masalah tawasul, nggak tawasul, halal darahnya. Nanti begitu Pak. Ini bahaya nih. Ya, kalau kita nggak luruskan nanti bisa bahaya. Belajar kita tauhid Syekh Saleh Fauzan, hati-hati jadi zombie. Dusta apa tidak? Perlu lagi bukti dustanya? Enggak. Bahwa siapa yang ngaji dengan orang-orang Arab Saudi jadi Wahabi, haus darah. Kita tanya lagi, perlu bukti lagi. Ini dusta apa tidak? Dusta. Sebab apa? Haji selalu buka. Kecuali 2 tahun ini aja yang tidak dibuka. Umrah. Dan jemaah terbanyak dari mana? Indonesia. Tolong catat berapa orang Indonesia yang sudah sakit jiwa. Berarti kalau ada yang mengatakan itu bohong apa tidak? Bohong. Perlu bukti lagi? Makanya sampaikanlah yang benar ini. Jangan fitnah satu negara, jangan fitnah satu golongan, jangan fitnah manusia. Wala tanabazu bil alqab. Jangan buat gelar-gelar yang tidak baik. Sebab ini menyesatkan bukan hanya orang-orang terdidik pun akhirnya terprovokasi. Oh, saudara semua teman Saudi ya? Ya pasti Wahabi. Yang terbayang olehnya Wahabi zombie. Hawa senyum dikira yang mengeluarkan taring. Ya makan katanya, takut dia diajak makan dia takut, apalagi ajak ngaji. Ini bakal keluar radikal-radikal baru di sini. Padahal bukankah kita yang mengajarkan ke umat bila terjadi kezaliman sabar, ya jangan melawan kepada pemerintah. Itu kita ajar, itu bagian dari tauhid, bagian dari akidah kita, bagian utama. Kalau tuan-tuan nak tahu, ikut kajian di Azam. Ada 7 landasan utama dakwah ahli hadis. Salah satunya adalah taat pada pemerintah yang Allah amanahi. Teman-teman, taat kita tentu tidak bukan tanpa batas, dengan batasan-batasan, selama tidak durhaka kepada Allah Taala. Dan kalau zalim, kita punya prinsip dari Nabi, bukan kita buat sendiri. Kalau kita zalim pemerintahnya, Nabi katakan laksanakan kewajiban kalian dan minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Misalnya hak kita dapat gaji besar kan, tapi tidak dikasih, zalim dia kan, boleh melawan, demo aja tidak boleh kan. Terus gimana nak jadi zombie yang kayak gini? Dusta tak? Perlu bukti lagi? Tidak perlu pembuktian lagi. Ini dusta yang sudah dipublish. Ya, makanya ketika disatakan orang ngaji misalnya bahwa Syekh Muhammad Wahab suka menyampirkan orang, ya haus darah dan sebagainya, nanti jadi zombie-zombie yang berjalan. Dusta apa enggak ini? Perlu bukti lagi? Enggak perlu bukti lagi. Kantum minta data lagi. Ini saya contohnya belajar kita buat tauhid itu. Jadi zombie saya. Sudah berapa darah yang saya tumpahkan?
Justru kita berusaha untuk menjaga darah jangan sampai tumpah. Bukan hanya darah kaum muslimin, darah seorang selain Islam pun. Karena darah itu selama tidak dihalalkan Allah.